The Gift and the Giver. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Adakah yang belum pernah menerima hadiah? Entah itu sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, kejutan, atau mungkin sesuatu yang tidak kita inginkan. Apapun itu, esensinya tetap sama. Ada pihak yang mencari hadiah, membayarnya, kemudian memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Selain itu, kita yang memutuskan apa yang kita lakukan terhadap si pemberi. Misalnya, sebuah perusahaan AC sedang mengadakan undian, dan kita memenangkan sistem pendingin udara untuk seluruh rumah kita. Ada setidaknya 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, menolak hadiah tersebut dan berisiko menyinggung pemberinya. Kedua, bersukacita lalu menyimpan dan melupakannya. Ketiga, bersukacita lalu memasangnya di semua ruangan rumah. Keselamatan kita agak mirip dengan contoh di atas. Bapak kita sangat tahu bahwa kita tidak sanggup mengerjakan keselamatan kita sendiri. Makanya ada karya salib. Meskipun keselamatan ini gratis buat kita, kita harus ingat bahwa Yesus membayar mahal untuk dosa-dosa kita agar kita memperoleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Inilah kado terbesar, karena tidak ada kasih yang lebih besar dari Dia yang menyerahkan hidupnya untuk sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Saat kita meresapi bahwa hidup kita di bumi hanya sekejap mata saja dibandingkan kekekalan, mendapatkan jaminan untuk hidup kekal bersamanya tentunya melebihi hadiah duniawi apapun yang bisa kita bayangkan. Seperti rumah yang terdiri dari banyak ruangan, begitulah hidup kita. Ruangan-ruangan ini bisa melambangkan berbagai aspek dalam hidup, hati, pikiran, dan tubuh kita. Kebanyakan dari kita memilah hidup kita menjadi beberapa area. Mulai dari kehidupan pribadi yang paling dalam yang tidak diketahui oleh orang lain, keluarga, sekolah atau pekerjaan, teman-teman, dan sebagainya. Kita juga memisahkan kebutuhan kita untuk tubuh, pikiran, dan jiwa kita seperti kesehatan, nutrisi, kesenangan, gereja, dan seterusnya. Misalkan kita memilih untuk menerima AC, kita bisa memilih untuk memasangnya di setiap ruangan atau hanya beberapa ruangan saja. Intervensi Tuhan dalam hidup kita sama seperti itu. Pastor Kong Hee pernah berkata dalam khotbahnya, God will only work to the extent of our surrender. Tuhan hanya akan bekerja sesuai dengan sejauh mana kita berserah. Semakin banyak ruang yang kita serahkan kepada Tuhan dalam hidup kita, semakin kita dapat melihat betapa besar Tuhan kita. Dari situ kita bisa menjadi saksi nyata akan kebaikannya, menjadi duta untuk menyebarkan kabar baik. Ya, memang membutuhkan pengorbanan seperti halnya AC membutuhkan listrik. Tetapi saya rasa kita setuju kalau ini worth it, bukan? Walk in the knowledge that we are redeemed
walk accordingly to our redemption to save others.